Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Saudara, ini adalah satu ayat yang boleh dikata satu bagian yang sangat-sangat sulit, saudara. Dan juga kita harus membacakan itu dengan teliti, dengan sepenuh hati. Dan kemudian nanti kita akan melihat, saudara, ini nyambungnya di mana. Karena memang sangat-sangat sulit sekali, saudara. Tapi tidak ada kesulitan jikalau kita benar-benar segenap hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca dari Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Nanti saudara akan melihat kok enggak nyambung. Lalu juga akan membaca, ini beratnya luar biasa, saudara. Kita membaca Lukas 14 ayat 25, saya membaca 25, jemaat sekalian 26 bertanggapan hingga ayat yang ke-35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Nah, saudara bisa melihat ya kesulitan dari ayat ini, karena saudara pertama beratnya luar biasa, syarat untuk menjadi murid Yesus. Dan juga saudara kesulitan di dalam menyambungnya, saudara, karena seolah-olah itu tidak menyambung. Saudara, semua orang itu ingin sukses. Sukses dalam studi, sukses di dalam pernikahan, sukses di dalam kesehatan bahkan, dan semuanya saudara pingin sukses. Dan tidak ada satu orang pun yang pingin gagal, saudara. Kenapa? Karena kegagalan itu sangat menyakitkan, saudara. Kegagalan dalam apapun, saudara, itu sangat menyakitkan sekali, saudara. Gagal di dalam pernikahan luar biasa menyakitkan. Ada orang bilang, kami pisah baik-baik. Tidak mungkin, saudara. Orang yang bercerai itu tidak mungkin baik-baik, saudara. Kalau baik-baik tidak perlu bercerai mereka. Itu sangat menyakitkan sekali, saudara. Dan juga gagal dalam kesehatan, saudara. Saudara, memang ada pepatah mengatakan kegagalan adalah awal kesuksesan. Tapi kalau gagal jantung bagaimana, saudara? Kalau gagal ginjal bagaimana? Apakah itu adalah awal dari sebuah kesuksesan? Ada juga pepatah mengatakan, saudara, bahwa orang pintar itu belajar dari kesalahan-kesalahannya atau kegagalan-kegagalannya. Itu orang pintar. Tapi orang pintar itu belajar dari bukan cuma dari kegagalan-kegagalannya, tapi dari kegagalan-kegagalan orang lain. Itu orang lebih pintar. Nah, sedangkan orang bodoh, saudara, itu tidak pernah belajar dari kegagalan. Orang bodoh selalu mengulang-ulang kegagalan, saudara. Ada seorang aktor yang tidak pernah belajar dari kegagalan dirinya maupun dari kegagalan-kegagalan orang lain, saudara. Tidak pernah. Kenapa? Dia mengulang kembali kesalahan yang kedua kali, bahkan ketiga kali dalam kasus yang sama. Saudara sudah tahu lah, narkoba, saudara. Ada aktor yang sangat terkenal sekali, gagal. Dia memakai narkoba, masuk penjara. Begitu keluar, saudara,
Enggak pakai lagi, enggak, pakai lagi saudara, ketangkap lagi. Kemudian masuk penjara lagi, kemudian begitu keluar bertobat, enggak lagi, tidak, gagal lagi saudara. Ulang saudara. Kalau kita saudara, baru bisa belajar dari kegagalan sendiri saudara, itu agak terlambat saudara. Supaya enggak terlambat, kita mesti belajar kegagalan orang lain saudara. Dan aktor itu saudara, dia kalah bukan oleh narkoba sebetulnya, tapi dia kalah oleh dirinya sendiri. Dia orang Kristen yang tidak belajar saudara, bahwa di dalam daging itu sudah ada keinginan, di dalam daging kita ini saudara, sudah ada keinginan yang selalu harus dipuaskan. Harus dipuaskan, dan di dalam daging saudara, itu sudah ada dosa. Sehingga daging itu saudara, hanya bisa dipuaskan oleh dosa. Itu koneksinya saudara. Orang itu tidak pernah belajar saudara sebagai seorang Kristen. Dan bukan hanya dia saudara yang tidak pernah belajar, tapi juga banyak orang Kristen seperti dia. Yang mungkin kegagalannya bukan oleh narkoba, tetapi oleh korupsi, oleh perselingkuhan, dan lain-lain saudara. Tidak mampu menahan diri saudara. Wah, kita celak-celak orang lain saudara. Tapi sebetulnya itu juga adalah kita saudara. Karena kita tidak lebih baik daripada orang lain. Itu pertama, semua orang ingin sukses saudara. Dan kemudian semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang ingin bayar harga untuk sebuah kesuksesan. Kalau kita melihat orang lain sukses saudara, cuma satu sisanya, yaitu apa? Iri hati. Kita tidak pernah saudara tahu betapa sulitnya mereka sebelum sukses. Berapa banyak air mata yang dialirkan. Berapa banyak waktu yang sudah mereka korbankan saudara. Kita cuma bisanya iri hati. Oh, Mike Tyson ya, kalau dia tinju itu waduh sekali dapat berapa juta dolar, enak ya. KO ronde pertama, detik ke-21 enak ya. Langsung kemudian dapat jutaan dolar. Tapi kita tidak pernah saudara melihat bagaimana dia berjuang mati-matian. Dia berlatih mati-matian, kita tidak pernah tahu saudara. Cuma taunya oh enak ya. Kita cuma melihat oh Lionel Messi, waduh dapat Ballon d'Or 7 kali saudara. Hebat banget, widih dari iklan aja berapa duitnya dia, luar biasa banyak, enak ya. Tapi kita tidak pernah tahu saudara, berapa tidak enaknya dia berlatih bola saudara. Tidak cukup hanya bakat. Saya kemarin saudara melihat para pemain bola top dunia, saya lihat kakinya saudara, itu mengerikan. Itu kaki mereka sudah tidak berbentuk kaki lagi saudara. Ada yang kaki sudah begini bagus, kemudian itu bejendol saudara. Kenapa? Karena latihan terlalu berat saudara. Mau sukses? Ya begitu saudara. Kalau orang saudara ingin mencapai kesuksesan yang bersifat duniawi, tidak ada jalan lain. Pikir keras, kerja keras saudara. Itu yang duniawi. Demikian pula saudara, orang untuk mencapai kesuksesan rohani harus juga saudara sama saja. Berpikir keras dan berlatih keras saudara. Dan orang untuk mencapai kesuksesan duniawi, ada syarat-syarat yang harus dijalankan. Ada syaratnya, tidak mungkin tanpa syarat. Demikian pula dengan kesuksesan rohani. Ada harga yang harus dibayar saudara. Sekarang kita pikir sebaliknya saudara. Apa yang akan terjadi bila syarat-syarat itu tidak dijalankan saudara? Untuk jadi murid Yesus saudara, Yesus memberikan syarat-syarat yang sangat berat saudara. Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, oh begitu berat luar biasa saudara. Tetapi itu yang Yesus tuntut. Dan tidak ada jalan lain, tidak ada keringanan, dan tidak ada tawar-menawar saudara. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi muridku, silakan ikuti syarat ini. Bila kamu tidak ikuti syarat ini, kamu tidak bisa menjadi muridku. Saudara, Yesus yang memanggil orang yang letih lesu datang kepadanya. Juga Yesus yang sama, yang memberikan syarat yang sangat berat saudara, kalau orang ingin menjadi muridnya. Kita seringkali baca ayat, marilah yang letih lesu datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Enak banget saudara, enak banget. Tapi Yesus yang sama saudara, juga saudara, dia memberi syarat yang sangat berat untuk menjadi muridnya. Pertanyaannya, mengapa ya Yesus memberikan syarat seberat itu saudara? Apakah buat kebaikan Yesus atau untuk kebaikan kita saudara? Kita mesti pikir saudara.
Dan Yesus memang memberikan syarat yang sangat berat untuk menjadi muridnya. Betul loh saudara. Tetapi sesudah menjadi murid saudara, tidak bisa kita melakukan syarat secara membabi buta. Tidak mungkin saudara. Harus ada perencanaan-perencanaan, harus ada persiapan-persiapan. Dan tidak mungkin saudara itu asal seruduk saja, tidak mungkin. Kenapa? Kalau tidak ada perencanaan maka kita pasti akan gagal. Menjadi murid yang gagal dan menjadi murid yang tidak berguna. Tadi kita bicara soal garam yang tidak berguna. Ini saya memberikan pendahuluan saudara, itu nanti akan menuju ke sana saudara. Kalau kita perhatikan begitu banyak orang Kristen yang tidak seimbang saudara. Maunya jadi Kristen yang gampangan. Jadi Kristen gampangan saudara. Kalau memang untuk keselamatan itu gampang sekali saudara. Tuhan tidak minta, Tuhan tidak tuntut syarat apapun dari kita. Tidak tuntut saudara. Karena memang saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi syarat yang Tuhan tetapkan untuk sebuah keselamatan. Tidak saudara. Keselamatan itu hanya kita terima cukup melalui anugerah. Hanya melalui belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan kasihan sama kita. Di dalam surat-surat Paulus saudara, Paulus seringkali menuliskan 3 poin saudara. Pertama bukan anugerah. Pertama adalah apa? Pertama adalah belas kasihan. Yang kedua anugerah. Yang ketiga baru ada damai sejahtera. Itu tidak bisa dibalik saudara. Tuhan itu beranugerah kepada kita. Sesudah apa? Tuhan itu berbelas kasihan melihat kita saudara. Dari belas kasihan Tuhan, lalu kemudian muncul anugerah Tuhan, keselamatan. Kita bisa berdamai dengan Dia, baru kita bisa mendapatkan kedamaian saudara. Tidak mungkin bisa sembarangan saudara. Keselamatan itu saudara, itu mutlak hanya anugerah saudara. Tetapi juga saudara, kita mesti mutlak tahu saudara, bahwa keselamatan itu harganya itu tidak murahan. Itu sangat mahal sekali saudara. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, yang akhirnya saudara dia dieksekusi oleh Hitler, mati saudara. Dan kemudian saudara dia keluarkan satu kalimat yang sangat penting sekali. The grace of God is free, but not cheap. Anugerah Tuhan itu gratis, tetapi bukan murahan. Barang murahan saudara, barang gratis biasanya murahan. Barang yang bagus pasti mahal saudara. Tetapi anugerah itu barang yang luar biasa bagus saudara. Diberikan secara gratis. Dan kita tidak bisa membeli keselamatan. Dengan apapun tidak bisa saudara. Dengan emas tidak bisa saudara. Tetapi keselamatan saudara itu dibeli dengan harga sebuah nyawa anak Allah. Yaitu Yesus Kristus saudara. Dibeli dengan harga sebuah nyawa, bukan nyawa binatang, bukan nyawa domba, tapi nyawa anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau kita betul-betul mengerti saudara, bahwa harga sebuah keselamatan itu begitu mahal, maka saudara saya percaya, kita tidak berani hidup sembarangan saudara, tidak berani. Tapi sebaliknya saudara, kita mau menjadi orang Kristen yang menghargai keselamatan saudara. Ini sesuatu hal yang harus kita pikirkan saudara. Saudara, di dalam Injil yang baru saja kita baca, Lukas mencatat. Maka saya minta saudara, coba kita baca dengan teliti. Coba kita baca dengan betul-betul saudara, kita renungkan. Karena dicatat saudara, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Ini penting saudara, pendahuluan penting sekali. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oh, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lalu kemudian Yesus menoleh ke belakang dan mengatakan kalimat yang sangat mengejutkan semua orang yang mendengar. Kalau Anda mau datang kepadaku dan Anda tidak benci dulu bapakmu, ibumu, anak-anakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawa Anda sendiri, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Dan tidak cukup sampai di sana. Yesus lanjutkan, Anda juga harus memikul salib. Dan kemudian disusul dengan kalimat yang aneh saudara. Di dalam ayat 28 hingga 32. Yang seolah-olah tidak nyambung. Yaitu Yesus berkata sesudah kalimat itu.
Kalau kamu mau jadi muridku, benci dulu yang tadi itu. Lalu disusul dengan Yesus berkata, kalau seseorang mau bangun menara, mau membangun tower, maka mesti duduk dulu dong. Untuk membuat anggaran biayanya berapa? Supaya jangan orang mengejek. Kalau tidak selesai, duduk dulu, pikirkan dulu, rencanakan dulu. Itu orang yang mau bangun menara. Dan juga Yesus katakan, juga seorang raja. Kalau dia mau perang, dia duduk dulu sebelum berperang. Dia pikirkan dulu. Dan kemudian disusul dengan kalimat yang tidak nyambung. Itu apa? Itu tentang garam yang tidak berguna. Di mana nyambungnya, saudara? Kemudian yang terakhir, siapa punya telinga untuk mendengar? Nah, mendengarlah, saudara. Saudara, kenapa Yesus kasih syarat yang sangat berat, saudara? Sebelum kita memikirkan tentang syarat yang sangat berat ini, saudara, maka kita mesti pikir, kenapa Yesus memberikan syarat yang sangat berat? Saudara, Yesus, saudara, memberi syarat. Karena dikatakan, banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia, saudara. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang berduyun-duyun mengikuti dia, saudara? Tahu, saudara, bahwa mengikut dia itu sangat berat sekali, saudara. Banyak orang yang mau jadi murid Yesus, tapi tidak tahu, saudara, bahwa perjalanan Yesus itu menuju tiang salib. Yesus, saudara, sedang berjalan. Banyak orang berduyun mengikuti dia. Mereka tidak tahu, saudara, Yesus sedang menuju pada tiang salib, saudara. Kalau mereka tahu bahwa Yesus sedang menuju pada tiang salib, sedang menuju ke Yerusalem, mungkin mereka akan pikir-pikir 1000 kali. Andalah, pikir-pikir, ke tiang salib. Tidak salah, saudara. Tapi mereka tidak tahu, saudara. Mereka pikir enak mengikut Yesus. Saudara, Yesus sedang menuju kepada tiang salib. Saudara, salib adalah lambang penderitaan dan lambang kehinaan. Plus, saudara, lambang sukses. Salib, lambang hina. Salib, lambang penderitaan, juga lambang sukses, saudara. Kalau orang yang mau sukses sungguh-sungguh di dalam kerohanian, saudara, maka dia harus mengalami banyak penderitaan. Harus mengalami banyak penghinaan, saudara. Tapi jangan menjadi manusia yang hina. Orang menghina kita boleh, tetapi kita bukan manusia yang hina, saudara. Dan Yesus tidak mau. Orang yang mengikuti dia nantinya akan kecewa. Maka mereka harus tahu dulu. Karena mengikut dia sangat berat, saudara. Sebelum mereka kecewa, dipahit-pahitkan dulu, saudara. Dipahit-pahitkan dulu. Saudara, kalau misalnya ada orang ya ngomong sesuatu, gampang, jangan percaya, saudara. Kenapa? Yang sering kali ngomong gampang itu tidak gampang, saudara. Yesus tidak mau orang ikut dia nanti kecewa, tidak mau, saudara. Sekarang berapa banyak orang Kristen kecewa. Kenapa, saudara? Karena enggak dipahit-pahitkan dulu. Karena cuma dengar janji dulu, saudara. Nanti ya kalau kamu sakit nanti Tuhan akan sembuhkan lo. Pasti, pasti lagi, saudara. Tuhan tidak ngomong, manusia berani ngomong pasti, saudara. Kalau kamu tidak ada kerjaan, ekonomi hancur, nanti pasti Tuhan akan berikan jalan. Kaya kamu nanti, saudara. Tuhan tidak ngomong pasti, manusia berani ngomong pasti, saudara. Ketika sakit tidak sembuh, mulai kecewa, saudara. Kenapa? Janji Tuhan tidak terlaksana. Dan kemudian ketika ekonomi tidak membaik, saudara, maka kemudian kecewa. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak terlaksana, saudara. Pendeta yang menjanjikan seperti itu, saya berani katakan terkutuklah, saudara. Kenapa? Yesus tidak pernah menjanjikan itu, saudara. Bahkan Yesus memberikan syarat yang luar biasa berat, saudara. Sangat berat sekali. Supaya apa? Supaya kita sukses. Yang kedua, supaya saudara kita tidak kecewa waktu mengikut Yesus. Kenapa, saudara? Karena terlalu banyak fakta. Orang ikut Yesus malah makin susah hidupnya. Itu fakta, saudara. Ekonomi malah makin merosot. Ada juga yang makin menanjak, ada juga, saudara. Tapi jangan lupa ada yang makin merosot, saudara. Coba kita survei, saudara. Berapa banyak orang yang sudah kecewa mengikut Yesus, saudara. Atau masih ke gereja, saudara.
tapi sudah males-malesan. Sebetulnya saudara sudah kecewa mengikuti Yesus. Kenapa? Karena terlalu banyak janji-janji dari para pendeta, saudara. Yesus, dia ngomong pahit dulu di awal. Pahit, saudara. Supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi kecewa, saudara. Yesus berkata, kalau orang mau ikut aku, kalau menjadi muridku, maka kamu harus lebih dulu benci orang tuamu, benci anak-anakmu, benci saudaramu laki-laki, benci saudaramu perempuan, bahkan benci dirimu sendiri. Saudara, apakah ajaran ini, saudara, mengajar kita untuk benar-benar benci kepada keluarga kita, saudara? Ada orang seringkali, saudara, menggunakan ayat ini untuk menyerang iman Kristen, saudara. Tapi sayangnya, saudara, banyak orang Kristen tidak tahu ayat ini loh. Sehingga waktu diserang, kemudian dia tidak dapat menjawab dengan baik, saudara. Ada satu orang, punya jiwa penginjilan. Dan kemudian dia menginjil tidak tanggung-tanggung. Jangan orang biasalah, kiai aja saya injili. Kalau dia jadi Kristen, seluruh pesantren menjadi Kristen. Dia injili, saudara. Ini dia pikir ini kiai bodoh, saudara. Dia pikir bodoh. Maka kemudian saudara, akhirnya dia injili. Percaya Yesus ya Pak Kiai. Yesus adalah juru selamat loh. Si kiai gini-gini. Saudara, itu bukan tanda dia mau terima, saudara. Dia sedang menyelidiki bagaimana kemampuan dari orang menginjil kepada dia, saudara. Dan kemudian saudara, sesudah dia ngomong, si kiai ngomong sama dia. Saya mau tanya sama kamu, itu kamu bilang percaya Yesus itu diselamatkan ya? Iya. Kamu pernah baca ayat enggak? Bahwa Yesus datang itu bukan untuk seluruh dunia, tetapi untuk kaum Israel saja. Saudara, orang menginjil, dia bilang apa? Ada ya ayat itu ya. Celaka enggak, saudara? Ada ayat itu ya. Dan kemudian si kiai berkata, kamu pernah baca enggak? Yesus pernah ngomong, kalau mau jadi muridku, benci dulu bapamu, benci dulu ibumu, benci dulu saudaramu. Saudara, apa jawaban daripada si penginjil itu? Menyedihkan, saudara. Ada ayat itu ya, saudara. Orang Kristen berkata, ada ayat itu, saudara. Nah, sudah, saudara, akhirnya apa? Berbalik. Bukan dia menginjil kepada kiai menginjil kepada dia. Jadi Islam, saudara. Kenapa? Sok-sokan, saudara. Menginjil tidak mau tanggung-tanggung, yaitu kepada seorang yang mengerti agama, yang juga sudah belajar iman Kristen, saudara. Dan juga melihat kelemahan tanda petik iman Kristen, saudara. Dan kemudian dia tidak siap waktu ditanya. Akhirnya saudara hancur. Kemudian ternyata agama ini lebih benar daripada agama Kristen. Kacau agama Kristen ya, ternyata ya, baru tahu saya. Kenapa? Mengajar untuk membenci keluarganya, saudara. Pertanyaannya, betulkah Yesus mengajar kita membenci keluarga kita, saudara? Kalau ajaran, saudara, Yesus mengajar untuk membenci keluarga kita, Yesus, saudara, menjadi guru yang paling jahat, saudara. Ajaran yang paling buruk, dan kita tidak perlu ikut kepada dia, saudara. Kalau begitu, saudara, apakah maksud kalimat Yesus, saudara? Kalau kita simak baik-baik, saudara, semua ajaran Yesus, tidak ada seorang pun yang ajarannya mampu menandingi Yesus, saudara. Yesus pasti tidak mungkin mengajar kita untuk membenci keluarga kita, saudara. Kenapa? Coba kita buka ya di dalam pasal 6 ayat 27, Lukas yang sama, pasal 6 ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Mari kita membaca bersama-sama. Sesudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya lanjutkan 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, saudara. Yesus mengajar apa, saudara? Benci musuh? Enggak. Jangan benci musuhmu, tapi kasihilah musuhmu, saudara. Apakah ada ajaran seperti ini? Bahkan berdoa bagi orang yang memusuhi kamu, saudara. Apakah ada ajaran seperti ini, saudara? Saya berani katakan, saudara, Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun juga di seluruh dunia.
Mulai dari dunia ada sampai dunia berakhir tidak mungkin bisa dibandingkan dengan siapapun juga saudara. Maka Yesus tidak mungkin mengajar supaya kita jadi anak yang kurang ajar sama orang tua saudara. Kenapa? Kalau Yesus mengajar kita untuk kurang ajar sama orang tua, benci kepada orang tua saudara, maka Yesus sudah melanggar hukum yang kelima. Hormati orang tuamu, ayah ibumu saudara. Kalau Yesus mengucapkan kalimat itu, benci orang tuamu saudara, betul-betul benci saudara, maka Yesus pasti langsung dirajam oleh semua orang Yahudi. Kalau begitu saudara, apa maksud ucapan Yesus? Benci. Benci. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya dan sebagainya saudara. Apa maksud dari ayat itu saudara? Arti kata membenci dari bahasa Semit. Bahasa Semit saudara, berarti mengasihi kurang. Loving less. Mengasihi kurang, loving less. Kita lihat dari Kejadian pasal ke-29 ayat yang ke-31. Kejadian pasal yang ke-29 ayatnya ke-31. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-31. 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh si Yakub, saudara. Ini adalah mengenai Yakub yang punya istri Lea dan Rahel, saudara. Dicatat Yakub sangat mencintai Rahel. Tetapi bukan berarti saudara Yakub membenci atau tidak mencintai Lea, saudara. Yakub sangat mencintai Rahel, tapi bukan berarti Yakub membenci dan tidak mencintai Lea. Bukan itu saudara. Tapi berarti bahwa Yakub mencintai Lea kurang daripada Rahel. Saudara, kalau misalnya Yakub betul-betul benci sama Lea, saudara, kok Lea bisa hamil ya? Ini logika saudara. Kalau Yakub benci, namanya benci saudara, mana bisa hamil Lea? Tapi kemudian kenapa Lea bisa hamil saudara? Karena apa? Karena Yakub juga mencintai Lea, tapi mencintai Lea kurang daripada dia mencintai si Rahel. Maka saudara, kata membenci di sini berarti adalah mencintai kurang atau loving less, saudara. Lalu kemudian saudara, dengan ajaran Yesus juga saudara, kita mesti mencintai Tuhan saudara. Dengan apa? Dengan segenap hati. Yesus mengajar itu. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya saudara. Lebih daripada mencintai siapapun juga. Termasuk mencintai diri sendiri saudara. Yesus mengajar kita mencintai Tuhan. Segenap hati saudara. Lebih daripada mencintai siapapun juga. Berarti saudara, kita tidak diajar membenci orang tua kita. Tapi kita diajar mencintai orang tua kita saudara. Kurang daripada kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu harus lebih daripada kita mencintai siapapun juga di dalam dunia ini saudara. Pertanyaannya, kenapa ya harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati saudara? Kenapa kita mesti mencintai Tuhan? Yesus mengajar kita, cintai Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Apakah kalau kita tidak sepenuh hati saudara, maka Tuhan dirugikan? Wih, Tuhan rugi lu ya. Kalau kita tidak mencintai Tuhan sepenuh hati, maka Tuhan rugi. Enggak saudara. Tuhan itu tidak pernah rugi. Hanya karena manusia tidak cinta dia saudara. Tapi justru kita yang rugi. Dan Tuhan bahkan tidak perlu dicintai oleh siapapun juga saudara. Bahkan tidak perlu siapapun, apapun juga Tuhan tidak perlu saudara. Dan dia tidak pernah bergantung sama siapapun, apapun, dan juga kepada manusia. Tidak pernah saudara. Sebaliknya, manusia saudara, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia tergantung saudara. Ada orang bilang, sudahlah, saya bisa hidup sendiri. Enggak tergantung sama lu. Sudah saudara, bisa hidup sendiri. Tapi saudara, paling enggak tergantung sama air, paling tidak. Tergantung sama udara, tergantung sama beras, tergantung sama makanan saudara, tergantung pada matahari, tergantung pada tumbuh-tumbuhan, tergantung pada semua ciptaan Tuhan saudara. Maka orang tidak bisa berkata, aku bisa hidup sendiri, tidak tergantung sama siapapun, tidak bisa saudara. Kenapa? Tuhan mencipta kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita mesti harus bersosialisasi saudara.
Kalau ada orang, mohon maaf ya, aku bisa hidup sendiri, menyendiri saudara. Sakit jiwa saudara. Kenapa? Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri saudara. Dan kemudian saudara, Tuhan tidak perlu dicinta oleh siapapun juga. Dan juga saudara, kalau manusia tidak memuliakan Tuhan, tidak apa-apa saudara. Tujuan hidup manusia memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak memuliakan Tuhan, tidak apa-apa saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah kekurangan kemuliaan. Seperti matahari saudara, sudah terang sekali. Tidak perlu di senter-senter supaya nambah terang, dia tidak perlu saudara. Kenapa? Sudah terlalu terang matahari, tidak perlu ditambah senter-senter lagi saudara. Demikian pun dengan Tuhan. Tuhan itu saudara itu sudah begitu mulia dan tidak kekurangan kemuliaan. Maka saudara, manusia tidak memuliakan Tuhan, tidak apa-apa saudara. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi adalah manusia. Saudara, kalau misalnya kita diminta untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati saudara. Bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang tua kita, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan saudara-saudara kita saudara. Kenapa? Kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menjadi anak yang makin berbakti kepada orang tua. Kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan makin sayang terhadap anak-anak kita. Kita akan makin sayang kepada saudara-saudara kita, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen tapi makin kurang ajar sama orang tua, saudara, berarti kita ini Kristen palsu. Kita bukan Kristen yang sejati, saudara. Saudara, kalau masih punya rasa benci sama orang tua, kurang ajar, coba pikir baik-baik. Jangan-jangan saya bukan orang Kristen loh. Saudara, serusak-rusaknya orang tua saudara, tidak boleh dikurang ajari. Kenapa? Dia orang tua saudara. Dia bisa bersalah, tetapi tidak boleh dikurang ajari saudara, oleh anak saudara. Bahkan ketika orang tua kita itu, sulit saudara. Tapi tetap tidak boleh kurang ajar sama orang tua saudara. Kenapa? Alkitab ngomong begitu, hormati ayah ibumu. Titik saudara. Nah, ada lagi sih, supaya panjang umurmu saudara di bumi. Tapi tidak ada alasan lain. Hormati orang tuamu, titik saudara. Maka saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita makin kurang ajar sama orang tua, mari kita introspeksi diri. Mungkin kita bukan orang Kristen yang sejati saudara. Saudara, apa contohnya ya? Kita makin cinta Tuhan, kita makin cinta orang tua. Atau kita makin cinta keluarga saudara. Saya kasih analogi. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan yang bosnya sangat hebat, sangat bijaksana, dan semua kalimat bos itu pasti benar saudara, maka kita pasti akan banyak belajar dari bos itu. Ada satu perusahaan arsitek IMP, ini seorang arsitek hebat saudara. Hebat luar biasa. Dia itu yang juga saudara yang mendesain piramida kaca yang ada di Louvre Museum yang ada di Perancis saudara. Itu rumitnya luar biasa karena kacanya beda-beda besarnya saudara. Dia desain saudara. Dan begitu banyak orang berbondong-bondong pingin kerja sama dia saudara pada perusahaan dia. Tidak dibayar pun tidak apa-apa. Pokoknya kami kerja, tidak dibayar pun tidak apa-apa saudara. Kenapa? Ini perusahaan sangat hebat sekali. Karena orang bisa belajar banyak dari perusahaan dia saudara. Banyak sekali saudara. Dan kalau orang sudah keluar dari perusahaan dia, nah perusahaan pasti kejar-kejar. Kenapa? Ini sudah belajar dari IMP saudara. Oleh karena apapun yang dikatakan oleh bos itu benar saudara, maka kita pasti turuti segala perintahnya dengan senang hati. Bukan dengan sesuatu hal yang susah hati, bukan saudara. Dan kita tidak mungkin saudara mau mengikuti kata hati kita yang sering salah. Dan kita pasti mau ikuti kata-kata bos kita saudara. Dengan demikian saudara, kita bahkan makin banyak belajar saudara. Dan kita pasti akan cepat pandai. Karir menanjak, gaji gede saudara. Dan kemudian kita bisa menanggung orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita saudara. Oleh sebab itu saudara, kita mesti mengutamakan bos itu lebih daripada siapapun juga. Dan bos itu adalah Yesus Kristus saudara. Bos itu adalah Yesus Kristus. Mencintai Tuhan sungguh-sungguh saudara, itu berarti mau mendengar setiap kalimatnya, bahkan mau menjalankan setiap kalimatnya saudara.
Seperti apa? Seperti seorang pria. Orang yang pernah pacaran, saudara, tahulah saudara. Seorang pria yang mencintai seorang wanita, saudara. Artinya apa? Pria itu, saudara, mau dengarkan sungguh-sungguh setiap kalimat wanita yang dia cintai. Pria yang pernah ngejar-ngejar cewek, saudara, udah ngerti sendiri, saudara. Lu ngomong apa gue dengerin. Dan saya dan kita lakukan, saudara. Mencintai Tuhan seperti itu, saudara. Pria itu mau dengar. Dan kemudian dia mau mendengar ceweknya. Dan semua yang dikatakan oleh ceweknya lebih daripada siapapun juga, saudara. Dan pacar yang menjadi orang yang terpenting dalam hidupnya lebih daripada siapapun juga. Wah, saudara, kalau pria itu ya kalau sudah merayu wanita, saudara, kadang tidak masuk akal. Ya demi ceweknya itu kelepek-kelepek, saudara. Kadang tidak masuk akal. Demi ceweknya itu seneng dengar kalimat dia, saudara. Kadang tidak masuk akal. Aku mencintaimu lebih daripada apapun juga. Gunung tinggi kan kudaki. Saya, saudara, seperempat gunung saya tidak sanggup, saudara. Capek. Gunung tinggi kan kudaki. Lautan luas kan kuseberangi. Ada gempa bumi, aku tetap setia bersamamu. Sial, saudara, gempa bumi. Apa yang terjadi, saudara? Kabur dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena otak dia perintahkan dia, saudara. Perintahkan kakinya, cepat-cepat kabur, dia kabur, saudara. Dia lupa sama janjinya itu tadi. Ada gempa bumi, aku tetap bersamamu, saudara. Memang kadang-kadang itu ya, tidak masuk akal juga, saudara. Tapi paling tidak itu sepria mendengarkan suara ceweknya, saudara. Saudara, kalimat, jika kamu jadi muridku, saudara, benci dulu bapamu, benci dulu ibumu. Itu berarti, saudara, kita pasti mencintai orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, saudara. Tapi bila kita berhasil mencintai Tuhan Yesus lebih daripada semuanya, saudara, maka kita pasti mencintai orang tua kita. Lebih daripada sebelum kita mencintai Yesus. Wah, ini ya ayat-ayat yang sangat dalam. Sangat bermakna, saudara. Kalimat itu berarti kalau kita mencintai Tuhan lebih daripada siapapun, dari apapun juga, saudara. Bahkan lebih daripada orang tua kita. Kita pasti mencintai orang tua kita, saudara kita, lebih daripada sebelum kita mencintai Yesus. Kalau kita mencintai Yesus, saudara, kita pasti juga akan turuti segala perintah-perintahnya. Salah satu perintah Yesus, kasihilah musuhmu, saudara. Kalau Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh, maka kita juga pasti diajar untuk mengasihi orang tua kita. Saudara, apakah, saudara, orang kita itu membenci orang tua kita, saudara, diajar? Pasti tidak mungkin, saudara. Yang berikutnya lagi, saudara, Yesus memberikan syarat yang sangat berat sekali. Kalau kita ingin menjadi muridnya, berarti, saudara, semua orang yang pengen jadi muridnya harus punya namanya komitmen total. Tidak bisa, saudara. Harus punya komitmen total. Ini berat luar biasa, saudara. Saya coba banding-bandingkan ya, Yesus itu dengan pelatih sepak bola top dunia. Wah, seperti misalnya Ancelotti. Seperti misalnya pelatih dari Tottenham Hotspur, Conte, seperti misalnya Jose Mourinho. Itu adalah pelatih top dunia, saudara. Enggak semua orang ya yang bisa main bola itu bisa menjadi pemain bola internasional. Enggak bisa, saudara. Saya bisa main basket, tapi enggak tentu bisa jadi pemain nasional. Apalagi internasional, tidak mungkin, saudara. Mereka pasti akan diseleksi secara ketat, saudara. Akhirnya diterima, sesudah diterima, puas, enggak bisa, saudara. Akan dilatih dengan sangat keras, luar biasa. Saya waktu baca-baca bagaimana Antonio Conte, saudara, melatih pemain Tottenham Hotspur, saudara. Waktu baca, buset. Saudara, ada orang lain melihat, waktu melihat mereka berlatih, saudara. Buset, enggak salah seperti ini. Pantesan, saudara, Conte seringkali itu sukses memegang sebuah klub. Kenapa? Luar biasa keras. Yang tidak memenuhi syarat, silakan kamu mundur saja. Yang di sini adalah yang memenuhi syarat, saudara. Pelatih dengan sangat keras melatih supaya sukses. Kalau tidak disiplin, saudara, mereka pasti akan lemah dan mereka pasti akan kalah, saudara.
Dan Yesus adalah saudara itu pelatih top di seluruh dunia. Dia pasti akan kasih syarat yang sangat berat sekali, latihan sangat berat sekali saudara. Supaya apa? Supaya sukses. Sukses apa saudara? Sukses menghadapi kehidupan yang sangat keras saudara. Hidup sekarang bukan makin lama makin enak, tapi makin keras saudara. Orang dulu tahu, orang sekarang belum tahu saudara. Orang dulu tahu. Dulu ya, sampai sekarang ekonomi, waduh susah banget ya sekarang ya. Dulu orang jualan gampang banget saudara, gampang dapat duit, sekarang susah banget. Persaingan kerasnya luar biasa saudara. Maka dulu ya saya hidup susah-susah, dilatih keras sama orang tua, karena memang ya begitu saudara keadaan. Dan kemudian susah luar biasa, lalu kemudian punya anak, saya juga disiplin mereka, keras saudara. Kemudian mertua bilang saya, aduh Amin, dulu kamu itu hidup sudah susah, menderita. Sudah, kan sudah agak enak. Jangan bikin susah-susah anak. Saya bilang sama mertua saya, enggak. Dulu saya hidup susah, dunianya enggak sesusah sekarang. Maka saya mesti disiplin anak saya lebih susah daripada saya dulu hidup susah. Mertua diam saudara. Kenapa? Dia ngerti, zaman makin lama itu makin susah. Zaman makin lama itu makin keras saudara. Dan sukses jangan diukur hanya dengan sukses jasmani, juga harus sukses rohani saudara. Tidak ada yang salah kalau kita sukses jasmani, tidak ada yang salah saudara. Kita kaya, kita makmur, itu tidak ada yang salah saudara. Tapi jangan cuma diukur dari sukses jasmani, juga harus diukur dari sukses rohani saudara. Dan kemudian saudara, di dalam ayat 28 sampai 32, apa arti ayat itu? Dan apa hubungan antara ayat yang tadi dengan ayat yang ini saudara, 28 sampai 32. Artinya saudara, seseorang yang mau jadi murid Yesus harus punya komitmen total. Dan sesudah menjadi murid Yesus itu tidak boleh membabi buta saudara. Banyak orang yang katanya punya komitmen total menjadi murid Yesus, tapi membabi buta saudara. Akhirnya apa? Gagal juga saudara. Tapi seseorang saudara, sudah jadi murid Yesus saudara, harus punya perencanaan, harus punya persiapan saudara. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalau orang mau mendirikan tower, mau mendirikan menara saja, itu mesti duduk dulu, mesti hitung-hitung anggaran. Jangan sampai tidak cukup saudara. Kalau enggak cukup, malu. Nanti orang akan mengejek kita. Kalau raja mau berperang, itu mesti duduk dulu, hitung dulu bagaimana kekuatan kamu. Kalau sampai kalah, malu saudara. Ahli perang China, Sun Tzu, bilang apa saudara? Kalau kamu ingin menang perang, dua hal kamu lakukan. Kenali dirimu, kenali lawanmu. Tidak cukup hanya kenali dirimu, tidak cukup hanya kenali lawanmu. Kenali dirimu, kenali kekuatanmu, kenali kekuatan lawan kamu. Dia lebih kuat, jangan rugi. Tapi kalau kita sudah kenali kekuatan kita sudah kenali kekuatan dia, kita menang, lawan, hajar saudara. Itu filsafat perang daripada Sun Tzu. Kenali dirimu, kenali lawanmu saudara. Yesus mengajar kalau kamu mau perang, duduk dulu, duduk. Pikirkan kekuatan lawan bagaimana, jangan sampai kalah. Kalau kalah kita nanti akan diejek oleh lawan kita saudara. Demikian pula dengan kita saudara. Bagaimana supaya orang tidak mengejek kita saudara. Kita mesti mempersiapkan diri. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri saudara? Harus terus belajar. Kepada siapa? Kepada Yesus. Melalui apa? Melalui Alkitab firman-Nya saudara. Kenapa begitu banyak orang mengejek? Mungkin saudara mengejek kita orang Kristen saudara. Karena mungkin sekali hidup kita tidak beres. Mereka mengejek. Hidup kita tidak beda dengan hidup orang non-Kristen saudara. Kenapa? Mungkin banyak orang mengejek kita saudara. Semoga sih jangan saudara. Kenapa? Karena kita memang pantas untuk diejek saudara. Orang luar taunya kita orang Kristen adalah anak Tuhan. Tetapi kenapa saudara? Anak Tuhan kok hidupnya begini? Tidak beres saudara. Kenapa saudara? Karena hidup dengan label Kristen, anak Tuhan itu berat saudara. Kalau kata Dylan, kamu tidak sanggup
Biar aku yang tanggung saja. Itu kata Dilan omong kosong, saudara. Dilan 90. Saudara, menjadi seorang Kristen, kita mempunyai label anak Tuhan. Itu tidak mudah, itu tidak enteng, itu berat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kita bisa diejek oleh orang. Oh, anak Tuhan modelnya begini, saudara. Orang bisa mengejek kita, saudara. Tapi kalau kita terus belajar bagaimana menjadi anak Tuhan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh, maka kita tidak berani hidup sembarangan. Maka kita, saudara, tidak rela nama Tuhan diejek oleh orang lain, saudara. Seperti Musa, dia tidak rela nama Tuhan diejek, saudara. Seperti Daud, dia tidak rela nama Tuhan diejek. Bahkan ketika, saudara, Tuhan marah kepada bangsa Israel yang berani menyembah kepada patung lembu berhala. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, lihat kelakuan orang Israel. Aku akan memusnahkan mereka semua. Dan kepada kamu akan aku jadikan bangsa yang besar. Saudara, apakah Musa menerima tawaran Tuhan, saudara? Aku akan basmi mereka, kurang ajar mereka semua. Tapi kepada kamu akan aku jadikan bangsa yang besar, saudara. Apakah Musa terima, saudara, tawaran Tuhan? Kalau kita jadi Musa, oh puji Tuhan, jadilah kehendak. Memang kurang ajar semua, saudara. Tapi Musa tidak, saudara. Jangan Tuhan, jangan. Kalau engkau memusnahkan mereka, apa kata musuh kita? Apa kata orang Mesir? Mereka berkata, oh Tuhan itu ya mengeluarkan mereka dari Mesir, dibebaskan untuk dibunuh di padang gurun. Nanti nama Tuhan cemar. Padahal sih Tuhan sedang menguji Musa, saudara. Sedang menguji. Tidak mungkin Tuhan akan mencemarkan diri sendiri, tidak mungkin, saudara. Tuhan sedang menguji Musa. Musa bagaimana? Musa bilang, no, tidak mau. Lebih baik nama saya hancur. Asal nama Tuhan itu tidak hancur, saudara. Itu orang Kristen yang baik. Dia membela nama Tuhan, saudara. Dia tidak rela nama Tuhan diejek, saudara. Dan juga kalau kita sadar, saudara, bahwa kita itu hidup di hadapan Tuhan setiap waktu. Coram Deo. Apa arti coram Deo? Hidup di hadapan Tuhan setiap waktu. Maka kita pasti akan lebih berhati-hati dalam hidup, saudara. Tapi jangan kira, saudara, waduh Tuhan melihat kita terus mirip satpam. Jangan, saudara, jangan. Kayak polisi, jangan, saudara. Tapi kita bersyukur pada, oh Tuhan, Engkau mengawasi aku, Engkau menuntun aku, Engkau membimbing aku, Engkau selalu memperhatikan aku, namanya coram Deo, saudara. Maka kita pasti akan hidup lebih berhati-hati. Dan kalau kita, saudara, rindu ingin menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, maka kita pasti, saudara, namanya belajar. Apakah hanya satu kali? Tidak cukup, saudara. Setiap hari kita belajar, saudara. Orang mau bisa piano, tidak bisa satu kali, saudara. Beethoven pun juga tidak sanggup. Mozart pun juga tidak sanggup. Satu kali bisa, tidak bisa, saudara. Mesti latihan setengah mati, saudara. Kadang tuh bisa, aduh hati susah, tetap belajar, tetap latihan, saudara. Susah, tetap latihan, saudara. Kenapa? Kalau tidak bisa sukses, saudara. Saya waktu SMA itu ikut KTB, saudara. Belajar firman Tuhan. Sembunyi-sembunyi. Jangan ketahuan mama, bisa digebukin, saudara. Dan kemudian, saudara, saya belajar ikut KTB. Dan ada beberapa pelajaran yang masih saya ingat dengan baik, saudara. Padahal ketua KTB itu ngajar pas-pasan. Sesudah saya tahu, saudara. Tapi tetap saya ingat dengan baik, saudara. Dan saya pengajar KTB saya, saudara, itu menjadi orang yang akhirnya teologi sukses. Saudara, bila kita bisa belajar sendiri, baik. Tapi kalau tidak bisa sendiri, kita mesti belajar bersama-sama. Saudara, kalau misalnya kita tidak mau orang mengejek kita, saudara, kita mesti belajar. Bukan cuma belajar teori, tapi juga mempraktekkan teori yang kita pelajari, saudara. Jangan sampai orang bilang, teori, reform, teori. Jangan, saudara. Belajar teori dan juga mempraktekkan apa yang kita pelajari, saudara. Sayang dong, saudara, kita sudah punya guru terbaik, Yesus, saudara. Tapi kita tidak mau belajar daripada dia, sayang sekali dong. Maka, saudara, banyak hal yang kita tidak tahu, saudara. Kemudian kita hidup sembarangan. Dan kemudian orang mengejek kita, saudara. Dan kita menjadi murid
yang tidak berguna, saudara. Kemudian dalam ayat 34, 35, saudara. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja, saudara. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mempraktekkan, saudara, apa yang kita pelajari, saudara. Maka tidak heran, saudara, banyak orang mengejek kita. Oh, teorinya mah bagus, doktrinnya sih bagus, tapi hidupnya tidak bagus, saudara. Maka orang mengejek kita. Dan kita menjadi murid yang tidak berguna, saudara. Kita seperti garam yang tidak asin, yang sudah tawar, yang tidak bisa dipakai lagi, saudara. Apakah ada garam yang tidak asin? Tidak mungkin dong, semua garam asin, saudara. Tapi kita mesti ngerti konteks pada zaman dulu. Zaman dulu, saudara, kalau zaman sekarang itu murni garam, semuanya garam. Tapi zaman dulu, saudara, itu garam yang bercampur dengan batu-batuan. Maka ketika itu batu-batu terkena air, maka garamnya larut. Sesudah larut tinggal sisa batu-batunya saja dan sudah tidak asin, saudara. Maka Yesus berkata, untuk apa lagi garam yang tidak asin itu? Sudah tidak berguna, buang saja. Kenapa? Menjadi pupuk pun juga sudah tidak berguna, sudah tidak bisa, buang saja, saudara, dan diinjak-injak orang. Waduh, saudara, ini kalimat Yesus berat luar biasa, saudara. Berat sekali. Saya juga khotbahnya berat, saudara. Kenapa? Ini tidak menyenangkan pendengar, saudara. Ini membuat orang, aduh berat, aduh makin lemes. Udah jangan jadi orang Kristen sekalian, saudara. Tetapi saudara, kalau kita belajar bahwa untuk menjadi murid Yesus ada syarat yang sangat berat, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak berat, saudara, tidak mungkin jadi sukses. Dan juga karena tantangan dunia itu semakin berat, saudara. Tapi sebetulnya, saudara, dibilang berat ya berat. Dibilang tidak berat ya tidak berat, saudara. Asal apa, saudara? Asal dijalankan dengan dasar cinta, dasar mengasihi, saudara. Bukan dengan terpaksa. Seperti siapa? Seperti Yakub. Coba kita buka ya, Kejadian 29, 18-20. Kejadian pasal 29 ayat 18-20. Yakub lagi, saudara. Memang top Yakub ini. Kejadian 29 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita membaca bersama-sama. Kejadian 29 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara, 7 tahun itu lama loh, saudara. Kalau kali 300 saja sudah 2100 hari, saudara. Lama, saudara. Tapi demi cintanya kepada Rahel, 2100 hari, saudara. Seperti beberapa hari saja, saudara. Berat ya, berat. Tapi atas dasar cinta, saudara, itu menjadi tidak terlalu berat, saudara. Itu adalah sesuatu hal yang dari Yakub kita bisa belajar, saudara. Kenapa yang mengikuti Yesus itu syaratnya berat, saudara? Karena kehidupan dunia, saudara, sudah semakin lama lebih menarik dan akan menggeser kehidupan rohani, saudara. Dan jikalau kehidupan rohani kita tidak kuat, saudara, maka kita akan digeser dan kita akan menjadi sama dengan dunia ini. Betapa menakutkan, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, selain berat juga kita mesti belajar supaya tidak gagal, supaya tidak dihina, supaya tidak diejek oleh orang, saudara. Dan apabila kita menjadi murid yang tidak berguna, saudara, Yesus berkata, itu seperti garam yang sudah tidak asin lagi. Ya sudah, buang saja, saudara. Saudara, apakah kita, saudara, ingin menjadi garam yang asin, yang berguna? Atau nanti, saudara, kita akan menjadi garam yang sudah luntur, saudara. Selama kita masih bernafas, semuanya belum terlambat, saudara. Tapi jangan buang-buang waktu, saudara, sebelum benar-benar terlambat.
Mari kita pikir baik-baik saudara. Tidak ada kata terlambat untuk belajar saudara. Dan saya harap saudara, tidak ada satupun di antara kita saudara yang hidupnya tidak berguna sehingga kemudian akhirnya dibuang oleh Tuhan saudara. Mari terus belajar saudara. Firman Tuhan memang berat saudara, tapi firman juga memberikan jalan keluar. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu atas dasar cinta saudara. Dan hampir semua, bukan hampir semua saudara, tokoh-tokoh Alkitab itu dididik Tuhan dengan super keras saudara. Tidak ada satupun tokoh Alkitab yang ringan, tapi super keras saudara. Dan akhirnya saudara, kehidupan mereka mempermuliakan Tuhan. Dan nama mereka saudara dicatat di dalam Alkitab. Dan juga banyak tokoh Alkitab yang rusak luar biasa saudara. Yudas rusak luar biasa, juga dicatat di dalam Alkitab saudara. Supaya kita belajar, yang sukses kita belajar, yang gagal pun juga kita belajar saudara. Demi apa? Demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan saudara memberikan syarat berat, bukan buat Tuhan, tapi buat kita saudara. Nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa tersenyum lebar saudara. Tuhan, aku sudah menjalankan perintah-Mu, aku sudah mendengar. Dan kemudian saudara, aku bukan menjadi garam yang tidak berguna, tapi menjadi berguna. Saudara, semoga Tuhan kuatkan kita menjadi garam yang asin, yang berguna, yang mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami dengan kalimat-kalimat Tuhan yang sangat keras sekali. Semua itu bukan untuk menghancurkan kami, tapi justru ya Tuhan untuk membuat kami hidup semakin lama, semakin bisa dipakai oleh Tuhan, semakin mempermuliakan Tuhan. Dan tolonglah kami yang lemah ini, kembalikanlah kami kepada Engkau. Biarlah kiranya ya Tuhan kami menjadi orang-orang Kristen yang berguna ya Tuhan, menjadi orang Kristen yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Pada hari ini saya ingin berkata kepada saudara sekalian, siapa berkata Tuhan tolonglah saya yang lemah ini, kuatkanlah saya agar saya bisa menjadi orang seperti garam yang asin, yang memberi rasa kepada dunia ini, menjadi garam yang tidak sia-sia, tapi menjadi garam yang dipakai oleh Tuhan. Tolonglah saya juga ya Tuhan, untuk saya tidak mempermalukan nama Tuhan. Bukan saja mereka mengejek saya, tapi juga mengejek Tuhan oleh karena kelakuan saya. Siapa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya untuk menjadi garam yang berguna, yang Tuhan tuntut dari saya. Yang berkata demikian, silakan angkat tangan saudara. Siapa berkata, puji Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan pakailah saya untuk menjadi garam yang berguna, supaya jangan dibuang orang dan nama Tuhan dipermalukan. Siapa yang berkata, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya minta Bapak Daniel untuk berdoa untuk firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Saya persilakan maju ke atas. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun juga yang di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan juga mengajar kami untuk bisa berkomitmen kuat di hadapan Tuhan ketika kami mau menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan pun mengajar kami supaya kami menjadi garam yang berguna untuk mengasini dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya komitmen itu Tuhan taruhkan ke dalam hati kami, dan kuatkanlah kami ya Tuhan untuk bisa menjalankan komitmen itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin.